Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,01 triliun dolar atau turun sekitar 0,6%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.800-an, Ethereum 1.516, BNB 311 dolar, XRP 0,37, Cardano 0,36, Dogecoin 0,081, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,22 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga 1%. Dan top performernya hari ini adalah BNB guys, dengan kenaikan 1,23% ke 311 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Adopsi terus berlanjut guys. Ini kita bisa lihat dari berita hari ini lagi. Brazil's oldest bank allows residents to pay their taxes using cryptocurrency. Jadi bank tertua di Brazil sekarang sudah memperbolehkan masyarakat dan juga nasabahnya untuk membayar pajak menggunakan cryptocurrency. Oke, di sini dijelaskan a major Brazilian bank is offering a new and convenient option for taxpayers to settle their dues using cryptocurrencies. According to a statement published by Brazilian bank Banco do Brasil on February 11th, it is now possible for Brazilian taxpayers to pay their tax bill with crypto in a joint initiative with Brazilian-based crypto firm Bitfi. Jadi, Banco do Brasil ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan kripto bernama Bitfi dan mereka sekarang memperkenankan para nasabahnya untuk membayar pajak menggunakan cryptocurrency. Walaupun kedengarannya mungkin ini adalah sebuah hal kecil gitu ya, dan ini juga baru terjadi di satu bank di Brazil. Tapi sekali lagi guys, little by little, sedikit demi sedikit kita melihat adopsi terus-menerus terjadi di Bitcoin, dan kita memang nggak akan langsung melihat progres yang luar biasa signifikan dalam waktu yang singkat guys. Kita perlu step by step, oke? Tapi walaupun gitu ya, ini adalah step kecil, tetapi ini akan sangat penting gitu. Satu demi satu kita lewati dan nanti sudah semakin banyak. Yang lain juga sudah start untuk melirik. Oke, ini sebenarnya kita juga harus terapkan supaya tidak ketinggalan. Nah, ujung-ujungnya yang terjadi apa? Adopsi massal. Sekali lagi, tetapi kalau misalnya teman-teman baru berniat untuk investasi ketika nanti sudah teradopsi massal, sekarang kita kan on progress gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah menunggu hasil akhirnya, sudah benar-benar clear bahwa Bitcoin sudah diadopsi massal dan kalian baru merasa, oke, ini saatnya kita investasi Bitcoin. Menurut saya itu sudah sedikit terlalu telat guys. Walaupun mungkin teman-teman masih bisa menghasilkan cuan dari sana, tetapi mungkin kebanyakan cuannya sudah kalian kehilangan gitu. Seperti mungkin kalian kalau investasi di gold sekarang. Kalau kalian lihat chartnya gold selama 10 tahun terakhir atau satu dekade terakhir gitu. Pergerakannya ya hanya di situ-situ saja gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena market cap-nya sudah terlanjur terlalu besar guys. 10 triliun dolar. Jadi untuk menggerakkan harga gold itu nggak gampang. Nah, sama juga kalau misalnya ternyata nanti Bitcoin sudah mendekati lah at least gitu ya, mendekati mungkin angka-angka 10 triliun dolar, pada saat itu juga kemungkinan kita bakalan melihat volatilitas di Bitcoin tidak lagi akan sekencang sekarang. Artinya juga berarti teman-teman juga tidak lagi bisa mengharapkan gains atau profit yang luar biasa kencang seperti yang kita bisa hasilkan sekarang gitu. Oke, walaupun mungkin kalau kalian lihat, tapi kan sekarang Bitcoin termasuk profitnya udah sedang-sedang saja kok kalau dibandingkan altcoin. Ya benar, tetapi kalau kalian bandingkan Bitcoin dengan aset-aset kelas lainnya seperti gold atau stock market, itu Bitcoin masih jauh outperform aset-aset kelas tersebut dalam satu dekade terakhir. Ya kalian jangan bandingkan dengan yang altcoin lagi gitu. Altcoin memang return-nya bakal lebih gede ya sesimpel karena market cap-nya lebih kecil. Tetapi juga resiko ketika dia drop itu juga ya jauh lebih dalam gitu ya. Jadi ini adalah sebuah step yang baik menurut saya. Semakin banyak adopsi yang terjadi, semakin banyak juga nanti perusahaan-perusahaan atau orang-orang lain yang start melirik dan sepertinya bisa jadi kita akan melihat orang-orang tersebut juga start
merasa perlu gitu ya, agar tidak ketinggalan kereta untuk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ya, kita akan lihat apakah tahun 2023 akan menjadi tahun adopsi yang semasif tahun 2022. Oke, jadi itulah yang pertama. Yang kedua, kenapa minggu ini akan menjadi minggu yang sangat penting, guys, dan akan sangat volatil? Karena kalau teman-teman perhatikan, di minggu ini kita akan melihat data ekonomi US itu banyak sekali yang bakalan dirilis. Hari Selasa besok, data CPI atau inflasi. Kemudian hari Rabu ada retail sales, kemudian ada New York Fed Manufacturing Index, ada PPI, kemudian ada Philly Fed Manufacturing Index, ada jobless claim juga di hari Kamis, ada housing starts juga di Kamis. Tidak hanya di data ekonomi, guys, tetapi juga banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di US yang akan mengeluarkan atau merilis laporan keuangannya. Kenapa ini penting? Tentunya kalau misalnya ketika ada perilisan data keuangan atau laporan keuangan, maka itu akan dilirik oleh para investor dan akan diinterpretasikan gimana sih kira-kira performa perusahaan-perusahaan ini, dan dari sana mereka akan menentukan posisi mereka seperti apa. Pengaruhnya nanti tentunya ke stock market. Nah, ketika kita udah berbicara tentang S&P 500 atau stock market US, maka kita juga tahu bahwa itu masih terkorelasi erat dengan pergerakannya Bitcoin untuk sampai sekarang gitu ya. Artinya ketika stock market US itu performanya baik, maka kita bisa expect juga harusnya cryptocurrency melakukan hal yang sama. Nah, untuk minggu ini kita bakalan melihat mungkin ada beberapa nama yang teman-teman bakalan kenal di sini. Mungkin yang langsung kelihatan di sini adalah Coca-Cola, itu nanti di hari Selasa juga. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi ada Roblox, ada Shopify, ada Roku, dan masih banyak lagi. Kira-kira teman-teman yang kenal yang mana aja nih? Kalau saya sih taunya yang tadi-tadi aja yang saya sebutin gitu ya. Ada Paramount juga. Kemudian apalagi guys di sini? Ya, pada intinya banyak sekali juga data atau laporan keuangan yang bakalan dirilis di minggu ini. Airbnb juga ada di sini. Oke, TripAdvisor. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terkenal yang akan merilis laporan keuangan minggu ini, dan itu tentunya akan berpengaruh ke market juga. Jadi secara overall, sekali lagi, ini akan berpengaruh ke pergerakan di market. So, make sure kalian sudah siap untuk menghadapi volatility. Terlebih lagi untuk teman-teman yang merupakan traders, pastikan jangan ketinggalan kesempatan untuk memanfaatkan volatilitas yang ada, gitu ya. Jadi, ya, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara, teman-teman, sudah sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman semua, gitu ya, bahwa saya masih melihat Bitcoin kemarin itu akan mampu untuk merangkak naik, tetapi pada akhirnya kita hanya akan sideways di sini, guys. Sembari menunggu apa? Data CPI dirilis besok. Oke, dan ketika kita breakdown dari trendline di sini, saya sudah sampaikan juga, ini adalah pertanda bahwa sepertinya kita akan move lower. Dan untuk sementara kita memang belum melihat ada sell off yang terlalu signifikan. Ini juga menunjukkan apa? Bahwa untuk sekarang, sama-sama para buyers dan sellers itu sedang wait and see, guys. Oke, kita break dari upper trendline dari sini, tidak menghasilkan momentum bullish yang terlalu kuat. Kita breakdown dari trendline bearish di sini, kita juga tidak melihat sell off yang terlalu kuat. Menunjukkan bahwa market sekarang sepertinya memang cenderung wait and see terlebih dahulu sembari menunggu data CPI dirilis. Dan untuk sementara, kalau misalnya teman-teman yang masih nekat untuk trade tentunya, maka secara price action dan juga secara teorinya gitu ya, ketika kita breakdown dari trendline ini, tentunya untuk short term kita akan bearish selama kita belum kembali reclaim di atas trendline ini. Oke. Maka ini adalah kita bisa sebut sebagai bearish retest. Dan kalau misalnya kita akan reject lagi dari sini, maka target pertamanya akan kembali ke area low terakhir di 21.400-an. Kalau ini mampu kita break, maka kita akan menuju ke area yang mungkin sudah kita tunggu-tunggu di sekitaran area Fibo 0,382 minimal, atau 0,5 atau bahkan 0,618. Tergantung mungkin nanti data CPI-nya keluarnya seperti apa. Tapi saya cukup yakin bahwa harusnya 0,382 itu akan kita touch gitu ya, atau akan kita sentuh. Yang kalau misalnya teman-teman lupa, ini saya ingatkan lagi di mana 0,382-nya. Oke. Range-nya adalah di sekitaran 21.200-an. Oke, jadi ini adalah areanya menurut saya sweet spot-nya. Dan kalau misalnya kita ada mendapatkan pertanda
bahwa bearish momentum sudah sangat berkurang dan kemudian ada reversal pattern, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk peluang kembali long. Tetapi sebelum hal itu terjadi, saya rasa selama kita berada di bawah trendline-nya, tentunya ini adalah mungkin peluang untuk short kalau misalnya teman-teman yang hobi scalping gitu ya. Invalidasinya adalah kalau ternyata kita kembali gitu ya, break dan kemudian closing di atas area ini, which is menurut saya adalah pertanda yang baik, maka harusnya kita akan melanjutkan rally dari sini. Oke, jadi saya rasa sesimpel itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Selama kita tidak mampu reclaim di atas area trendan di sini, short term bearish tentunya kita minimal akan menuju ke area 21.400. Kalau ini jebol, kita akan menuju ke area Fibo 0,382 di sekitaran 21.200, 21.100. Tetapi saya tidak melihat market atau khususnya Bitcoin akan bergerak terlalu jauh ke atas maupun ke bawah. Pada intinya kita hanya akan ranging lah menurut saya di sekitaran area range 22.300-an sampai 21.000. Ini adalah range-nya menurut saya yang tidak akan kita tembus sampai nanti kita melihat data CPI itu dirilis. Oke, kalau ternyata kita kembali start naik dari sini dan kemudian mampu break dari trendline yang tercipta di sini, ya ini tentunya adalah berita baik gitu ya. Dan ini kita bisa jadi akan melihat Bitcoin kembali start rally lagi dan sudah menyelesaikan koreksinya di sini. Karena kalau misalnya teman-teman zoom out misalnya ke 4 hour dan juga daily, ya kita ini masih dalam keadaan yang sepertinya cukup bullish di sini. Oke, ini hanya sebuah koreksi untuk sementara lihatnya seperti itu, oke. Dan harusnya kita akan start lagi untuk membuat leg berikutnya ke atas. Oke. Sekali lagi secara midterm saya akan tetap masih bullish selama kita tidak mampu jebol di bawah area 18.500. Sesimpel karena kalau kita mampu kembali bounce dari sini, maka kita berpotensi membentuk yang namanya inverse head and shoulder. Gitu ya. Jadi itu aja sih guys untuk hari ini. Tidak banyak juga karena market memang juga pergerakannya tidak terlalu masif. So secara overall short term bearish, invalidasinya adalah kalau misalnya kita sudah break lagi di atas area ini, mungkin teman-teman yang sempat sell di bawah area trendline ini harus close ketika kita sudah mungkin melihat closing candle 1 hour di atas area trendline ini lagi. Oke, karena ini menurut saya berarti kita akan kemudian kembali ke area high atau bahkan kita bisa break dan membentuk higher high baru. Dan kemungkinan bisa ngeretes ke area trendline di sekitaran sini. Oke, atau mungkin ke sekitaran area 22.300 sampai 400-an. So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.